Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran IPA kali ini dengan penuh semangat. Baik, anak-anak sekalian, pertemuan pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Mungkin untuk hari ini fokus kita pada reproduksi pada tumbuhan. Tujuan kita belajar ini, kalian akan mampu menjelaskan reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan, mengidentifikasi alat reproduksi seksual pada tumbuhan, menjelaskan proses penyerbukan, kemudian proses pembuahan, proses penyebaran biji, menyebutkan macam-macam perantara penyerbukan, menyebutkan macam-macam teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama adalah reproduksi pada tumbuhan. Silahkan kalian amati gambar yang ada di sebelah kiri, taman yang indah di sana, bermacam-macam tanaman yang ada di sana. Kalau kita melihat seperti itu, mata kita terasa sejuk. Bagaimana tumbuhan yang berada di sekitarmu menjadi bertambah banyak? Tentu kalian pernah mengamati di sekitar rumah kalian yang dulu gersang, sekarang ada banyak tanaman, atau di lingkungan sekolahmu yang dulu gersang, mungkin pada saat pindah pertama kali di Kadri Uning ini dari Bayangkara begitu, isi sangat gersang, tidak ada tumbuhan. Sekarang tumbuhan sangat banyak dan bermacam-macam. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Apa jawaban kalian? Ini bisa terjadi karena tumbuhan itu melakukan reproduksi. Reproduksi merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Jadi yang dulu tanah itu gersang, tanah itu tidak ada tanaman, sekarang ada tanaman banyak karena tumbuhan itu selalu bereproduksi. Baik nanti secara alami atau secara buatan, secara seksual maupun secara aseksual. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti. Reproduksi pada tumbuhan. Pada dasarnya, tumbuhan yang ada di bumi ini dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama apa? Yang pertama Angiospermae. Yang kedua adalah Gymnospermae. Yang ketiga adalah Pteridophyta. Yang keempat adalah Bryophyta. Angiospermae. Angiospermae adalah kelompok tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Pteridophyta adalah kelompok tumbuhan paku-pakuan. Yang keempat adalah kelompok tumbuhan Bryophyta. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana cara reproduksi masing-masing kelompok ini. Mempunyai sistem reproduksi tersendiri-sendiri dan pasti akan ada perbedaan di sana. Yang pertama akan kita bahas tentang reproduksi tumbuhan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Ciri dari tumbuhan Angiospermae mempunyai bakal biji berada dalam bakal buah. Itu ciri yang utama tumbuhan Angiospermae. Cara reproduksi pada tumbuhan Angiospermae ini ada 2 cara. Dia bisa dengan aseksual dan seksual. Tumbuhan Angiospermae ini adalah penunjang bahan makanan manusia. Coba kalian perhatikan 2 gambar yang ada di tayangan ini. Coba kalian lihat, itu gambar apa? Ada yang bisa jawab? Ini adalah gambar stroberi. Dan yang kedua adalah gambar tanaman singkong. Pernah melihat ya tanaman singkong? Oke, saya yakin kalian sudah pernah melihat semua tanaman singkong. Baik, pertanyaannya, organ tumbuhan apa yang terlibat dalam reproduksi tanaman singkong tersebut? Reproduksi pada singkong kita menggunakan organ batang. Singkong itu bisa tumbuh tanpa adanya proses tumbuhan tadi. Karena sel-sel tumbuhan itu memiliki kemampuan
untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem. Sel ini selalu berkembang, selalu membelah sehingga bisa muncul tunas sehingga akan menjadi individu baru. Kemudian keturunannya bagaimana? Keturunan dari reproduksi secara vegetatif itu keturunan akan sama persis dengan induknya. Ketika kita akan menanam singkong, ya anaknya atau tanaman itu sama seperti batang singkong sebelumnya. Reproduksi aseksual itu bisa secara alami dan juga bisa secara buatan. Artinya alami itu adalah reproduksi tumbuhan yang tanpa campur tangan manusia. Kemudian yang buatan ada campur tangan manusia. Kita bahas reproduksi aseksual alami. Kalian perhatikan gambar di lengkuas. Bereproduksi secara rizoma. Apa sih rizoma itu? Rizoma itu adalah batang yang ada di dalam tanah. Yang berikutnya adalah stolon atau gerage istilahnya. Ini kalian lihat pohon apa di sini? Tanaman apa? Yang berikutnya adalah umbi lapis. Silakan kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apa itu? Sangat familiar ya. Kalau ibu kalian masak pasti menggunakan ini. Kalau nggak pakai ini pasti nggak enak masakannya. Umbi lapis, bawang merah. Nah, yang berikutnya adalah umbi batang. Tanaman apa ini? Tanaman apa? Kentang ya. Yang berikutnya adalah reproduksi kuncup adventif daun. Gambar apa itu yang kalian lihat? Di sana ada gambar tanaman cocor bebek. Nah, tadi kita bahas tentang reproduksi aseksual yang alami. Nah, sekarang yang buatan. Nah, ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan manusia untuk membantu reproduksi tanaman. Yang pertama adalah cangkok. Yang berikutnya adalah merunduk. Dirundukkan begitu ya. Merunduk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Yang saya contohkan adalah bunga lamanda. Yang berikutnya adalah menyambung atau enten. Kita lihat menyambung. Yang berikutnya adalah menempel atau okulasi. Ini pada dasarnya sama seperti menyambung tadi ya. Oke, mungkin itu saya akhiri. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang reproduksi secara seksual, yaitu melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.